Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Terpujilah nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kekuatan, kesegaran, dan sukacita di dalam Tuhan. Di bulan yang baru, di minggu yang baru, Tuhan terus menopang kita dan terus menyertai kehidupan kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, izinkan saya memimpin kita masuk di dalam doa dan kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah, di mana Tuhan berkekuatan dan kesegaran bagi kami. Biarlah Tuhan memimpin dan menopang kami di tengah-tengah situasi dunia yang terus bergejolak, berubah. Tapi kami memiliki pengharapan, yaitu memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur dunia ini. Pimpinlah kami, kuatkan kami, topanglah kami dalam semua aktivitas perjalanan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Lukas pasal 12, ayat 29 sampai ayat yang ke-32 menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam pelayanan dan misinya dicatat oleh Lukas. Selalu dia berkata untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersingkirkan, yang mungkin bagi masyarakat tidak dianggap. Tapi Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Bahkan kalau kita lihat firman Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tak berdaya. Ayat-ayat sebelumnya melihat bahwa beribu-ribu orang sambil berdesak-desakan mereka mendengar pengajaran Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan mereka rindu mendengar. Tapi perhatian Yesus ditujukan kepada kawanan kecil. Siapa itu kawanan kecil, saudara? Tentunya murid-murid yang tidak begitu banyak. Mungkin mereka yang minoritas. Mereka mungkin yang lemah. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan kuasa duniawi dan pemerintahan. Mereka yang menjadi perhatian Yesus. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu, kawanan kecil, jangan takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yesus sebelumnya mengajarkan tentang bagaimana kehidupan ini. Orang hidup bukan bergantung dengan banyaknya harta. Bukan banyaknya harta benda. Ada satu ilustrasi tentang orang kaya yang bodoh. Bagaimana orang itu mengumpulkan harta kekayaannya berlipat-lipat. Dan dikatakan makanlah, minumlah, beristirahat karena barang begitu banyak tersedia bagimu. Nikmatilah, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, hei orang kaya yang bodoh, malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah itu semua? Saudara, hidup kita bukan bergantung kepada harta, benda, dan semua kekayaan dunia ini. Tetapi Tuhan mengajarkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu.
Saudara, banyak orang mencari. Banyak orang bertanya-tanya kepada siapa mereka harus menaruh harapannya. Menaruh pengharapannya. Tuhan mengajarkan, carilah dahulu Tuhan. Cari dahulu sumber kehidupan yang menentukan semuanya itu. Saudara, dunia dan semuanya sementara bergelora, berlomba, mencari dan lain sebagainya. Tapi kehidupan ada di tangan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jadi janganlah kamu mempersoalkan tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena lebih daripada itu Tuhan berkata, Allah Bapamu mengerti apa yang kamu butuhkan. Oleh karena itu kamu jangan khawatir tentang hari esok. Burung-burung di udara dipelihara Bapa. Bunga bakung dengan segala keindahannya yang besok akan lenyap diperhatikan oleh Bapa. Terlebih kamu, rambut di kepalamu pun terhitung dan tidak ada satupun yang jatuh tanpa seizin Bapa. Saudara, orang-orang yang kecil, orang-orang menanti pengharapan, mungkin orang tak berdaya, mereka sungguh senang, bergembira mendengar apa yang dikabarkan oleh Yesus. Oleh karena dikatakan, janganlah takut, hai kawanan kecil. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, di tengah dunia yang besok hari ini, besok isunya demikian, besok masalahnya begitu, saudara, kepada siapa kita berharap? Apakah kita masih mengandalkan harta benda kita? Mengandalkan kekuatan kita? Mengandalkan dunia ini? Tuhan mengajarkan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya, saudara, utamakanlah Tuhan. Prioritaskan Tuhan di dalam seluruh segi hidup kita. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Hari ini, kita memasuki dunia yang terus banyak masalah, yang berubah besok dan seterusnya. Di manakah kita? Masihkah kita mau berharap percaya kepada Tuhan? Masihkah kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan itu dalam hidup kita? Atau kita sudah melupakan Tuhan? Tidak lagi percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri? Saudara, kita akan kehilangan kekuatan kalau kita melupakan Tuhan dan kita tidak berharap kepada Tuhan. Marilah kita kembali bersandar, mengandalkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memimpin kita. Pemazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Dia akan menuntun, memimpin, melindungi, menjagai, memberikan kekuatan kepada kita. Jemaat Gereja Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan, untuk kesegaran, untuk jaminan firman Tuhan yang selalu menyapa kami. Kami percaya bahwa hidup kami bukan tergantung kepada apa yang ada di dunia ini, tapi hidup kami bergantung kepada Tuhan. Jikalau kami hidup bagi Tuhan. Jikalau kami mati di dalam Tuhan. Hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Kuatkan setiap hati jemaat-Mu yang lemah, yang mungkin sedang kekurangan, yang mungkin sedang menghadapi tantangan, mungkin dalam kesulitan usaha. Oh Bapa, hamba berseru dari tempat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan diberitakan
dan terus menguatkan dan menolong setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan, kiranya Roh Kudus menghibur, menyertai, menguatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mungkin juga undur daripada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, dan kembali berharap dan mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, pimpinlah sertai kami dalam perjalanan, aktivitas dan semua pekerjaan kami, keluarga kami, dan semua aktivitas dan pelayanan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan beserta kita.